قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jika engkau mengerjakan salat subuh, ulangi sedikit. Jika engkau mengerjakan salat subuh, maka bacalah doa kunut pada rakaat kedua sesudah bangkit dari rukuk. Dan hukum membaca doa kunut ini sunnah adha'at. Arti daripada sunnah adha'at, seandainya ketinggalan mengerjakan sunnah adha'at atau mengerjakan doa kunut, maka disunnahkan menambal dengan sujud sahwi. Sunnah menambal. Seandainya tidak ditambalnya pun dengan sujud sahwi, tetap salat subuhnya sah saja. Jadi jangan dianggap kunut itu wajib. Jadi kunut ini hanya sunnah adha'at. Itu pun di dalam mazhab Imam kita Syafi'i. Sedangkan di mazhab selain daripada beliau tidak mewajibkan kunut. Tidak mewajibkan kunut. Karena Imam Syafi'i mengambil salah satu hadis Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Bahwasanya Rasulullah beliau itu membaca doa kunut di dalam salat subuh hatta faraqa dunya, sampai beliau meninggal dunia. Ini riwayat daripada Anas bin Malik. Nah, sedangkan imam-imam yang lain mendhaifkan akan riwayat Imam Syafi'i. Jadi ini hanya khilafiyah di antara ulama yang tidak perlu diperdebatkan. Silahkan yang baca kunut, jangan menyalahkan orang yang tidak baca kunut. Yang tidak baca kunut, jangan menyalahkan orang yang baca kunut. InsyaAllah ini menjadi rahmat apabila kita menanggapi khilafiyah itu sebagai kebaikan di dalam Islam. Ikhtilaful a'immah rahmah. Perselisihan di antara ulama itu menjadi rahmah. Ini Rabi membahas doa kunut. Seharusnya yang dibahas itu orang yang kada bersubuh. Jangan doa kunutnya dibahas. Bawa kekeluaran dalil memadahkan doa kunut itu bid'ah dhalalah. Ini masalah khilafiyah. Ngaran khilafiyah sampai hari kiamat kada dati silah titik temunya. Tinggal memakai nata'awan fima ihtafaqna wa nata'adhar fima ikhtalafna. Itu di dalam istilah ulama. Nata'awan fima ihtafaqna wa nata'adhar fima ikhtalafna. Kita saling kerjasama, saling dukung-mendukung di dalam kesepakatan dan saling memaafkan, saling memahami di dalam perselisihan. Nata'adzar fi makhtalafna. Jadi mun kita berselisih paham, ayo masing-masing saling menghargai, saling menghormati. Jangan merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita lebih bujur dari orang. Jangan. Imam Syafi'i pun beliau mengambil hadis yang sahih. Imam-imam yang lain pun juga mengambil hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian kapan dilaksanakan kunut ini? Sesudah bangkit daripada rukuk. Ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah, baru angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya. Allahumma hdina fi man hadait. Itu kalau dibaca jamak sebagai imam. Kalau sendirian, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Angkat kedua tangannya. Dan sunnah tidak melebihi daripada bahu.
artinya kada yang atas itu kada. Jadi seperti ini di dada, atau paling tidak sama dengan bahu. Yang ada riwayat Rasulullah itu berdoa melebihi daripada bahu. Ada riwayat Rasulullah itu berdoa sejajar dengan bahu. Nah, di dalam riwayat doa kunut ini Rasulullah berdoa beliau sejajar dengan bahu. Nah, sedangkan riwayat ketika beliau berdoa sesudah wudu itu malah di atas daripada bahu, bahkan riwayatnya sampai kelihatan putih ketiak Rasulullah, berarti di atas dari kepala. Itu doa sesudah wudu. Nah, sedangkan doa kunut cukup seperti ini. Nah, jikalau kedua tangannya direkatkan, maka sunnah memandang ke telapak tangannya. Tapi jikalau kedua telapak tangannya ia renggangkan, maka sunnah memandang ke tempat sujud. Sunnah memandang ke tempat sujud. Jadi doa ke atas. Jadi kiblat doa itu as-sama. Kiblatud doa as-sama. Kiblat orang berdoa itu di langit. Tapi jangan mengetikadkan Allah di atas langit, luput. Apalagi Allah duduk di arasy begini, menduduk itu kan sifat makhluk. Jangan mengetikadkan. Jadi Allah itu laisa lahul makan wa laisa lahul jihad. Allah tidak punya tempat dan tidak punya jihad. Ma khatara bibalik fallahu mukhalifun an dzalik. Apa yang terlintas di dalam hati engkau tentang rupanya zatnya Allah Ta'ala, fallahu mukhalifun an dzalik, maka Allah menyalahi yang demikian itu. Jadi jangan dihayal-hayal mengkayapi Allah Ta'ala. Sekuat apa aja kita menghayal mengkayapi Allah Ta'ala, tetap Allah Ta'ala menyalahi apa yang terlintas di dalam hati kita, apa yang terkhayal di dalam otak kita. Karena memang sudah sifat Allah, laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pasti menyalahi daripada segala makhluk. Jadi langit ini hanya sebagai qiblatul doa, kiblatnya doa, bukan menunjukkan kita meminta lawan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala di atas langit lalu kita meminta menghadap ke atas, bukan. Itu salah satu i'tiqad mujassimah yang dhallun mudil, sesat menyesatkan, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi hati-hati. Lagi pian mendengar di YouTube, berguru di YouTube, ada tuan guru di situ memadahkan Allah Ta'ala di atas langit. Kita ni kadada ilmu ahli sunnah lalu takuk bulat. Makanya cocok aja menjar ulama, man laysa lahu syekhun fasyaitanu syekhu. Siapa kada berisi guru maka syaitanlah gurunya. Jadi cari guru yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dengan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi pegangan ahli sunnah di dalam masalah akidah adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan pegangan ahli sunnah di dalam fiqih itu ada madzhabul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi keluar daripada mazhab yang empat ini, maka fiqihnya dhallun mudil, sesat menyesatkan. Apalagi anti mazhab. Nah, sedangkan pegangan kita masalah ilmu tasawuf itu kepada Imamul Ghazali atau Sayyiduna Al-Hasanul Basri. Jadi kita harus tahu di mana ingkutan kita. Ya tetap mereka ulama ini seluruhnya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Syafi'i berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Abu Hasan al-Asy'ari berlandaskan Al-Quran dan Hadis.
Nah kemudian, jadi kalau kita merekatkan kedua tangan kita, maka yang sunnah kita pandang adalah telapak tangan. Kalau kita renggangkan, yang sunnah kita pandang adalah tempat sujud. Jadi tetap ranggang belah. Ada berdoa kunut yang ranggang, dipandangnya tempat sujud. Kalau direkatkannya, maka yang dipandangnya telapak tangannya. Itu salah satu sunnah Rasulullah. Nah, terserah pian berdoa enggak ya. Kalau ingin mutaba'ah dengan almarhum Abah Guru Sekumbul, itu direkatkan jari kelingking, jari manis dengan jari tengah. Sedangkan jari telunjuk dengan ibu jari itu dipisah. Jadi seperti ini. Jadi ini disampukkan. Nah, ini direnggang. Kalau almarhum Guru Zainal Ilmi yang nah, almarhum Guru Zainal Ilmi. Kalau almarhum Abah Guru yang supaya ikutan mutaba'ah. Kenapa jering jadi nangka ini ya? Ada rahasianya, yang membentuk huruf. Nah ini mim, ini ha, ini mim, ini dal. Jadi mim ha, mim dal. Siapa yang berdoa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain kita. Amun kita yang merasa berdoa ya yang kada sing kabulan. Tapi kalau Rasulullah yang kita fanakan bahwasanya yang berdoa ini adalah Rasulullah, maka segera kabulnya. Makanya sudah kita kisahkan dahulu, kita nih kada ada kisahnya. Yang ada kisahnya itu hanya dua ikonnya aja, Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ikonnya aja yang ada, kita kada ada. Jadi yang berdoa siapa? Muhammad. Lawan siapa? Lawan Allah. Yang sembahyang siapa? Muhammad. Yang disembah siapa? Allah. Dua ikonnya aja. Yang menuntut siapa? Muhammad. Yang memberi ilmu siapa? Allah. Habis kita kada ada. Namun kita betimbul yang dicatok orang di kepala. Hanya betimbul. Ya Rasulullah. Nah kemudian kunut terwujud dengan setiap kalimat yang mengandung doa atau permintaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ulun sampaikan. Jadi sekalipun kita membaca doa kunut bukan bacaan yang warid daripada Rasulullah, tapi isinya doa dan pujian, maka termasuklah kita membaca doa kunut. Asal isinya doa, permintaan dan seterusnya pujian. Seumpama yang ulun ingatakan pula, Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Ya Allah sayangi ulun, wahai orang yang maha kasih sayang. Itu kunut ngaran. Jadi yang kada hafal doa kunut panjang, pakai doa kunut handap. Allahumma ufirli ya ghafur. Allahumma ufirli, permintaan atau doa, ampuni ulun ya Allah. Ya ghafur, pujian, wahai zat yang maha pengampun. Kunut ngarannya. Jadi kunut itu terwujud ketika kalimat itu mengandung doa dan pujian. Tapi yang terlebih afdal yang mana kita baca? Kunut yang warid daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling afdal, nah disampaikan sidin, yang paling afdal itu yang paling banyak pahalanya, yang paling konol pahalanya, afdal itu makana aktsara sawaban. Itu afdal yang paling konol pahalanya. Kalau
asal bisa menyambat afdol aja kan apa gara ngaran afdol. Afdol itu yang paling banyak pahala itu. Jadi yang paling banyak pahalanya apa? Adalah qunut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Allahumma hdini fi man hadayt, Allahumma hdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini sharra ma qadayt, fa innaka تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Hanya ditutup dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya, jadi kita paham juga doa kunutnya apa kadang isinya. Ulun guru bu umuran membaca doa kunutnya kada tahu ada artinya. Nah, supaya tahu kita. Ada juga bu umuran menghafal doa kunut, kada sing hafalan, dah susul lain. Ada yang tak sambung ke bahasa kita, Allahumma hdini fi man hadait. Anak babini kada berduit, ya. Tersambung rupanya anak benar kalau babini kayaknya pas sembahyang subuh agak nangan. Allahumma hdini fi man hadait, anak babini kada berduit. Minta kuitan kalinya palit. Kakawanan juga pangasir, asal pindah tete aja ujung. Ya Rasulullah. Artinya doa kunut, ya Allah berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Allahumma hdini fi man hadait, beri ulun petunjuk ya Allah di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Makanya doa ini bagus dibaca jikalau ada orang yang kafir minta doakan lawan kita. Jadi bila orang kafir itulah pastinya misalnya hendak berselamatan, banyak biar orang non muslim nih berselamatan mengiau orang Islam lalu bingung betunjulan berdoa ada dewaninya, karena memang di dalam syariat mendoakan selamat lawan orang kafir itu haram hukumnya. Mudahan ikam selamat dunia akhirat ya haram. Yang didoakan orang kafir kada boleh. Jadi apa doa yang terbaik? Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah kami hidayah di antara orang-orang yang Kau beri hidayah, termasuk orang kafir tadi. Mudahan dapat hidayah. Jadi biar ada andalan sudah hakuni aja. Bila ada orang non muslim nih minta doa lawan biar langsung doa kunut. Cuman kakawan yang hadir bingung apa ya doa kunut. Itu benar ya masalah. Tapi yang hadir di majelis ini paham sudah. Oh berarti disebut ya. Sama yang dipadahkan guru semalam, tahu sudah ilmunya. Yang kada tahu benar yang bingung. Padahal kita awalnya minta hidayah. Termasuk orang kafir ini supaya diberikan hidayah oleh Allah. Baca doa kunut ini pepadah Abah Guru Bahari Yasidin, baca akan doa kunut. Bila ada orang muslim, orang kafir minta doakan selamat, baca akan doa kunut. Ulun masalahnya rancak diundang orang-orang macam-macam, ada yang Konghucu, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, minta bacakan doa mau kemudian untung ada pepadah Abah Guru Bahari andalan ulun doa kunut tuang sudah. Allah aneh juga, berarti satu tengah percaya aja nyalon agamanya tuh. Ya bujur percaya tuh kita nih lah Islam, mendasar bujur kita yakin on agama kita, maulah minta doa non pendeta. Ada mau? Berarti dasar bujur yang dipadahkan Allah, inna dina indallah al-Islam.
Agama yang memang dimuliakan oleh Allah hanya agama Islam. Ketika orang itu sudah Islam, maka Allah kokohkan keimanan dan keyakinannya. Selain daripada Islam, pasti ada masih keraguan di dalam hatinya, masih ada kebimbangan di dalam hatinya. Pasti kada. Karena keyakinannya bukan pada yang hak. Kan yang ngarannya ma'rifah itu adalah jazmun muwafiqun lil haq an dalilin. Ma'rifah itu definisinya jazmun muwafiqun an haq an dalilin. Keyakinan yang bersesuaian dengan kebenaran disertai dengan dalil. Kalau keyakinan yang tidak benar bukan ma'rifah. Jadi yang ngarannya ma'rifah itu keyakinan yang benar. Biar yakin inya tapi kada bujur ya tetap kada ma'rifah juga. Kemudian ditambah lagi andalilin, ia punya hujjah, ia punya dalil. Ketika ia mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, ia yakin bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Lalu ditanya, apa dalil ikam Allah Ta'ala itu Tuhan ikam? Maka dengan mudah ia mengatakan, alam semesta ini bukti adanya Allah. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Mustahil sesuatu itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada orang yang menciptakan. Jadi kada perlu kita menunjuk tuh Allah Ta'ala tuh najar kada tuh lain dalil. Dalil itu petunjuk apa? Garang petunjuknya ikam meyakini Allah Ta'ala itu ada alam semesta nih bang, sudah unda nih bang, sudah ikungan. Nah ini unda ini bukti adanya Allah. Mungkinlah HP ini baandak langsung di atas meja, kada ada orang yang baandak, mungkinlah. Kada mungkinlah kitab tang langsung timbul di atas meja nih, kada ada yang tong andak, atau tang ada wujudnya kitab nih, kada ada yang tong cetak, kada mungkin, itu kada diterima oleh akal kita. Sehingga sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada orang yang menciptakan. Lalu ma'rifah ngarannya ia yakin sesuai dengan kebenaran disertai dengan dalil. Nah itu hanya dalil akli. Dalil akli ditambah lagi dengan dalil nakli. Lainnya apa dalil nakli itu? Al-Quran dan hadis. Dalil nakli. Kembali. Kemudian dan berilah aku kesehatan di antara orang-orang yang engkau beri kesehatan. Wa'afini fi man afait. Afini itu beri kesehatan atau kesejahteraan. Makanya kan ada sehat wal afiyah. Kayak apa kata nikam? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Arti sehat itu jasmani, afiat itu batin, rohani. Jadi bukan hanya sekedar sehat tapi sakit hati. Ada. Jadi yang ngarannya sehat wal afiat itu jasmaninya sehat, kemudian hatinya pun juga sehat. Itu yang namanya sehat wal afiat. Sejahtera. Dompet sehat. Taumbatnya ada orang awak sehat, dompet garing. Taumpat juga menggaring, awak panas dingin. Padahal kan ada penyakit apa-apa, diperiksa corona lain juga, darah tinggi lain juga, kolesterol kada. Kayaknya jar dokter melihat dompet ikam dia ti kok ada cocok ini berarti ini gara-gara garing. Ini lain garing bang, ini karena dompet garing lalu tak umpat awak garing. Jadilah mempengaruhi ban dompet nek. Allah. Belum pernah berteleponan lawan Habib Hadi Asri, salah satu cucu Habib Soleh Tambun Residen.
Mudah-mudahan ya Sidin diberi kesehatan. Mendoakan ulun ya juga. Dan sehat juga dompetnya ya Sidin. Tertawa mana ulun biar. Jangan sehat tubuhnya Sidin, dompet harus sehat juga. Karena kesehatan dompet ini membawa lawan kesehatan tubuh. Nah serbujur biar ulun pikirkan. Orang tuh kada tiba duit apa panggaringan, penyinggungan. Karena kau kada sedikit ulun tasinggung ada menampar pas sebabnya bisa jadi kada berduit. Ya Allah, jadi betul ya Allah, sehatkan dompet ulun ya Allah. Jadi umpatakan dia dompet sehat. Ya Allah, macam-macam lah. Kemudian dan pimpinlah aku di antara orang-orang yang engkau pimpin. Wa tawallani fi man tawallai. Pimpin ulun ya Allah, bimbing maksudnya. Pimpin itu kan bimbing ulun ya Allah sebagaimana orang-orang yang telah engkau bimbing. Minta selalu di dalam bimbingan Allah, di dalam petunjuk Allah. Makanya dianjurkan setiap sujud yang terakhir kita baca ihdinas siratal mustaqim. Beri ulun jalan petunjuki ulun jalan yang lurus, atau bahasa kita bimbing ulun ya Allah, bimbing ulun. Ihdinas siratal mustaqim minimal 3 kali. Paling bagus 7 kali. Kalau ia jadi imam jangan sampai 7 kali. Ya 3 kali ini sudah cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang mengamalkan akan doa ini pada sujud yang terakhir, insya Allah ketika hidup di dunia tidak terombang-ambing oleh arus dunia. Ya selalu di dalam siratal mustaqim. Ya selalu di dalam bimbingan Allah. Bakawan lawan siapakah ada terpengaruh. Bertetangga lawan siapakah ada terpengaruh. Tetap di dalam siratal mustaqim. Dan ini nih hebatnya orang yang mengamalkan doa ini. Amalkan sembahyang sunnah atau sembahyang wajibkah di sujud yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Namun kawan lagi, namun hendak tambahannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sangat bagus. Salah satu fadilahnya bagi orang yang belum kawin lagi, bila mengamalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di sujud yang terakhir, insyaallah diberikan oleh Allah istri dan suami yang salehah dan saleh. Jadi bagus kita melajari anak kita inilah yang masih SMP kah atau yang sudah SMA kah, sujud terakhir nan amalakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini fadilahnya Allah berikan ia suami yang saleh amun bebinian dan istri yang salehah amun lelakian. Karena kebaikan dunia itu salah satunya adalah istri yang salehah dan suami yang saleh. Kebaikan dunia. Allah baca 3 kali. Yang sudah berlaki ini pengguru, yang sudah berbinam kayak apa? Dan dapat lagi yang seikong. Amalkan aja, bukan menambahi kada. Mudah-mudahan bini kita dijadikan oleh Allah istri yang salehah. Yang berbinian mengamalkan ini mudah-mudahan lakinya dijadikan oleh Allah laki yang saleh. Lagi ngaran berdahulu soleh kan kadang ada lagi laki ulun tuh guru soleh benar, biar rahatan mabok tetap soleh benar aja guru. Kenapa? Karena Muhammad soleh ngarannya. Oh cocok aja. Jadi minta pimpinkan lawan Allah dan berkatilah pada apa yang telah engkau berikan. Wa barik li fi ma a'tait. Berikan keberkahan ya Allah kepada ulun apapun yang telah engkau berikan kepada ulun.
baik itu harta, baik itu anak, baik itu rumah, baik itu kendaraan, baik itu makanan dan lain sebagainya, apapun yang telah Engkau berikan kepada ulun ya Allah, wa barik li fi ma a'tait, berikan keberkahan. Ibarat gaji itu pian berberkah luar biasa. Kawan menyisihkan nigasan kuitan, nigasan sabilillah, nigasan membantu orang pada gajinya sedikit benar, tapi kawan menyisihkan kenapa? Barokah. Itu ngarannya barokah. Barokah ini bukannya harus gonol kada. Kalau pang orang diisi gaji yang gonol tuh berkah kada tentu juga. Belum tentu juga. Kalau pang orang makan gancang itu berkah, belum tentu juga. Ada juga makan gancang 3 piring, kada sing kanyangan. Ada juga yang hanya 3 suap makan, rasa nyaman makan barokah. Ngarannya barokah ini perkara sedikit menjadi banyak, perkara kecil menjadi besar. Jadi kada masuk akal terkadang berkah nih, kada masuk akal. Cukupan hanya pada dilihat usaha kada tapi ada galuian toh kemampuan kada tapi barokah, rizkinya barokah, karena yang dipintanya lawan Allah, wa barik li fi ma a'tait. Ketika ia diberikan anak oleh Allah, anaknya barokah. Diberikan rumah oleh Allah, rumahnya barokah. Ya Rasulullah, minta lawan Allah, ada di dalam doaku. Jadi bila orang kada bersubuh kan dapat kan. Makanya bila orang kada bersubuh itu ada tipe rajakian, kada rajakinya juga kada berkah juga. Insyaallah apa yang telah diberikan oleh Allah lawan kita diberkahi. Penting pian barokah ini, umur barokah penting benar. Kada perlu minta panjangkan umur, kada perlu. Yang penting selama Allah berikan kita umur diberkahi oleh Allah. Apa buktinya umur barokah? Ia gunakan umurnya kepada sesuatu yang manfaat bagi umat Rasulullah. Ya gunakan umurnya untuk ibadah, ya gunakan umurnya untuk membantu orang lain. Itu yang ngarannya umur barokah. Jadi minta berkahnya. Ya Allah, berkahi umur ulun, berkahi rizki ulun, berkahi pakaian ulun, berkahi rumah ulun. Wa barik li fi ma a'tait. Ini pian doa kunut ini luar biasa. Sampai ulama itu menyarankan doa kunut ini jangan hanya dibaca di waktu kunut subuh saja. Bahkan di doa-doa sesudah sholat pun alangkah baiknya kita membaca doa kunut, karena makna di dalam doa kunut itu luar biasa. Maknanya luar biasa. Ada gampang biar. Bahkan ulama sufiyah itu menyarankan setiap malam di rakaat yang terakhir sholat witir kita dianjurkan baca doa kunut sekalipun bukan di dalam bulan Ramadan. Bila rakaat terakhir sholat witir berdoa kunutnya setiap malam kalau bisa. Doa kunut biasanya kan kunut yang di sholat witir ini kalau lah yang separuh akhir Ramadan ya kalau lah. Ulama sufi kan mereka menyarankan sholat witir sekalipun di luar Ramadan maka seyogianya di rakaat terakhir dibaca doa kunut, mengambil barokah doa kunut, mengambil barokah doa kunut, barokahnya luar biasa. Sudah ulun kisahkan tentang berkah doa kunut ini. Ada dulu orang bian berkisah, orangnya langsung berkisah ulun hendak musafir kalau kada khilaf dari Banjar ke Kota Baru kalau kada khilaf. Jadi sidin itu membaca doa. Karena rupanya kira-kira sidin ini doa hafal doa kunut ya. Jadi sidin baca doa kunut waktu hendak musafir nih.
Masuk kayak ke mobil, di tengah perjalanan mobil tuh pian terbalik beberapa kali balikan. 4 kali aja sidin terbalik mobil mutar. Jadi orang yang di dalam mobil dosa beratan luka berat sidin aja alhamdulillah gurai aja kadang. Itu gurai ulun jar berkah membaca doa kunut. Jadi biar diisi sebubutingannya doa. Tapi doa kunut harus benar doa kunut nih. Nya ada di sini nah. Wa qini syarra ma qadait. Artinya dan lindungilah aku dari keburukan takdir Engkau. Wa qini syarra ma qadait. Lindungi ulun ya Allah dari segala keburukan takdir dia. Ya memang kalau takdir kadang kau menghindar kita, kadang kau menghindar, tapi kita minta perlindungan Allah daripada segala takdir yang Allah tentukan lawan kita. Minta perlindungan. Ibarat terbalik motor tadi, alhamdulillah selamat. Ini yang mengisahkan Nabian orangnya langsung. Jadi soheh. Kada khabar bin khabar tuh kada. Jaka ujar anu tuh orang Nabi kada orangnya langsung begisah naon ulun 4 kali pian terbalik mobil tuh plak. Kawanan sidin bilang hampir koma berada sidin aja gurai aja kada. Kira-kira pas terbalik kamu tadi kalau sidin tagugur sudah asik kawanan yang kira-kira Allah cuman masih di dalam mobil. Ya Allah, mendapat perlindungan Allah. Kan kadang kau dia baik. Kayak Syekh Ali Jabir nih dapat perlindungan Allah. Yang rencana orang yang hendak membunuhnya tadi di dada atau di gulo dapat perlindungan Allah karena di otot tangan kanan. Dapat perlindungan Allah adalah muntakdir itu pasti terjadi sudah, tapi ketika ia dapat mendapatkan perlindungan Allah selamat. Allah, ada aja orang yang bongol kan membunuh ulama. Dasar. Ya Rasulullah, jangan hendak memberi duit, hendak mencucuk. Tidak akalnya, laulal ulama lahalakan nasu jami'a, seandainya kada ulama sabaratan manusia ini binasa. Laulal ulama lasara nasu kal bahaim, seandainya kada ulama niscaya manusia itu makai binatang berada. Laulal ulama falaysa lillahi waliyun, seandainya kada ulama maka niscaya Allah Ta'ala itu kada berisi wali. Akan tetapi Allah mengambil aulia Allah dari golongan ulama. Jadi setiap wali pasti alim. Setiap orang alim belum tentu wali. Ini hendak dibunuhnya wali, dibunuhnya ulama. Di mana isi akal? Ya Rasulullah, kita ini diberi rezeki oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah karena berkat doa-doa mereka. Karena berkat ikhlasnya mereka di dalam mengajar kepada umat. Innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum wa da'watihim wa ikhlasihim. Kada gambang luhumul ulama sumumun qatilah. Hati-hati, darah para ulama itu adalah racun yang mematikan. Luhumul ulama sumumun qatilah. Kalau pina gila bujuran, ulun mendoakan aja bang, bila orang tu nama pandai gangguan jiwa, mudah gangguan jiwa bujur, sampai ke akhirat gila. Auzubillah, mudahan jangan sampai hati kita ada benci lawan ulama. Rasulullah bersabda, man ahabbal ulama faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad ahabballah, wa man ahabballah fawahul jannah, wa man abghadal ulama faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah, wa man abghadallah famawahu jahannam.
Barang siapa mencintai ulama, maka sungguh ia mencintai aku, kata Rasulullah. Karena al-ulama warasatul anbiya. Orang yang cinta lawan ulama sama cinta lawan aku. Orang yang cinta lawan aku sama cinta lawan Allah. Orang yang cinta lawan Allah kada ada tempat yang layak kecuali syurganya Allah. Sebaliknya orang yang benci dengan ulama, maka ia sungguh benci dengan aku, kata Nabi. Orang yang benci lawan aku, maka sungguh benci dengan Allah. Orang yang benci dengan Allah, maka tidak ada tempat yang layak melainkan neraka jahanam. Jadi natijahnya orang cinta ulama surga, benci ulama neraka jahanam. Itu natijahnya, kesimpulannya. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah selamatkan ulama-ulama kita. Allah berikan perlindungan kepada mereka. Doakan, jangan doa gasan seorang saja terus. Ya Allah selamatkan ulun, ya Allah. Ada pernah mendoakan paguruan, ada pernah mendoakan ulama-ulama di kampungnya. Ulun ingat bahari waktu hendak umrah ke rumah guru ulun, Haji Abdullah Basya. Itu abah kat ulun, sekaligus guru ulun. Ujar sidin, nyawa bila di Makkah Madinah, duanya sidin yang jangan ditinggal doa. Apa jar ulun? Doakan kuitan, doakan paguruan. Dua nilai di sini jangan tertinggal. Apa aja yang ikan berdoa, dibuat kuitan, buat paguruan. Karena dua orang ini adalah dua orang yang paling berjasa lawan kita dunia akhirat. Kuitan kita membimbing jasmani kita, sedangkan guru kita membimbing rohaniyah kita. Dua ikung ini aja yang diingatakan, kuitan, paguruan, kuitan, paguruan. Insya Allah selamat hidup kita. Ujar ulama, setengah daripada perkara yang menyempitkan hidup tarkud doa lil walidain, meninggalkan berdoa dengan kuitan, termasuk kuitan tadi gurunya. Jadi orang yang sempit hidupnya, gelisah hatinya, sesak, model kaya, model sakit hati terus, itu salah satu asbabnya tarkud doa lil walidain. Ini meninggalkan doa gasan kuitan, termasuk paguruan. Kenapa jadi aku juga hidup pina ngalih benar, rajaki pina sempit benar, masalah pina banyak benar. Mungkin sebabnya jarang mendoakan kuitan lawan paguruan. Itu salah satu asbabnya. Ini perlu juga sebab ini pian do sakit kepala. Jangan minum obat aja, cari sebabnya apa garang sebab unda sakit kepala. Namun minum obat aja, ya obat tengah karung tetap sakit kepala. Coba cari asbabnya, kenapa? Wah aku sakit kepala ini karena mah, obati mahnya. Itu tuh. Kita nih banyak benar masalah, ada tuh asbabnya. Likulli syai'in sabab. Tiap-tiap sesuatu itu ada punya sebab. Ada punya sebab. Cari sebab tadi. Kenapa unda ni jarang ada, tapi pemahaman ada tuh sebabnya. Mata kah kada dijaga, kelakuan kah, kan macam-macam aja. Lalu timbul kurang-kurang pemahaman. Ada tapi kawa hafalan, ada asbabnya. Nah kemudian sesungguhnya engkaulah yang memutuskan dan tidak menerima keputusan. Sesungguhnya, nah ini yang ngarannya pujian adalah, kalau dari awal tadi itu doa atau permintaan, dari sesungguhnya yang kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu pujian. Nah, ketika kita berimaman
Jikalau imamnya membaca doa kunut, kan imam dengan suara jahar menyaringkan suara, ya Allah baca Allahumma fi man hadait, maka kita sebagai makmum cukup amin. Kan usah baca doa kunut juga, usah amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Ada usaha lagi diaminakan. Jadi ketika kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu jangan diaminkan. Karena itu bukan permintaan, itu pujian. Maka ada 3 pilihan ketika itu, bisa diam pilihannya, atau pian membaca jua nangkai bacaan imam, atau pian membaca bala syahidna wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada 3 pilihan waktu itu. Ketika kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, pilihan pian apa? Berdiam aja dan tidak disunnahkan mengucapkan amin. Amin berait. Amin fa innaka taqdi amin fa innahu la yadul amin. Amin berait. Itu kada tahu ngarannya. Bedakan antara doa dengan pujian. Kalau pujian maka cukup kita mendengarkan saja, itu pujian kepada Allah, atau kita membacanya juga. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walad. Umpat juga membaca lawan imam, atau kita mengucapkan cukup menyaksikan bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Inggih pun inggih bala itu kan inggih pun wa ana 'ala dzalika minasyahidin, ulun termasuk orang yang menyaksikan bahwa pian ya Allah mulia. Jadi 3 pilihannya sama nang kaya berdoa. Bila ulun yang berdoa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, jangan amin jar, jangan, belum lagi meminta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim amin jar pulang, jangan dulu, karena itu hanya pujian. Pian angkat tangan aja. Ketika pujian itu tidak perlu kita mengucapkan amin. Kan jadi baik juga ada paham-pahamnya nih bahasa Arab sedikit barang. Ya Allah ya Rahman ya, karena amin itu kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkan doa kami. Dipintakan mana mengabulkannya? Mun masih pujian. Ya Rasulullah. Banyak yang kada paham lagi masalah doa kunut ini. 20 tahun baca doa kunut ya kada tahu lagi cara berjamaah di dalam doa kunut. Si imamnya kada tahu juga, si makmumnya maginnya. Pasal bungulin ala bungulin. Bungulun ala bungulin. Bungul bertemu bungul. Ya Rasulullah, ayo masing-masing yang imam menuntut ilmu, yang makmum menuntut ilmu. Kalau imamnya alim, makmumnya alimnya menjamaah, sama-sama menuntut ilmu. Mun imamnya bongol, makmum bongol, maginnya. Itu yang kisah yang jadi imam membaca surah apa? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه ya imam kali ingat lagi innahu jar makmum kana tawwaba, ujar imam. Oke lah kalau begitu, Allahu Akbar. Kisah paman Mehmet, belum ingat masih. Innahu tuhok imam nih hendak menyatakan sambungannya, padahal mun kita kada ingat langsung ruku aja. Aduh sebab 10 kali innahu mbah ruku.
Cuma ngaran kada tahu di masalah ini lalu bangkasak 20 kali makmum ni jumuyak dua kana tawaba. Oke lah kalau begitu. Allahu akbar ya imam. Ya Rasulullah. Ayo masing-masing menuntut ilmu kita. Yang laki alim, yang bini pulang alim, yang anak alim rami. Namun sarumahan tu berilmu bian rami. Bila laki ja alim, bini bongol mau juga. Anak alim kuitan bongol mau juga. Seorang suami tidak akan bisa membimbing istrinya kalau ia orang yang bodoh. Seorang istri tidak akan bisa menjadi wanita yang solehah kalau ia bodoh. Seorang anak tidak akan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya kalau ia bodoh. Maka dengan ilmulah si suami bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Dengan ilmulah si istri bisa menjadi wanita yang solehah. Dengan ilmulah si anak bisa menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ilmu penuntunnya. Inilah yang dikatakan Imam Syafi'i, man arada dunya fa'adahi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'adahi bil ilm, wa man aradahuma fa'adahi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, lazimkan ilmu. Siapa menginginkan akhirat, lazimkan ilmu. Siapa menginginkan keduanya, lazimkan ilmu. Di ilmu itu di atas segala-galanya. Pondasi segala amal kita adalah ilmu. Itu pondasi amal. Jadi membaca doa kunut ini nah, kada sekadar hafal aja, harus ada ilmunya juga. Ini kadang makmum 4 juga, Allah mahdina fi man hadait 4 juga, Allah mahdini fi man hadait wa'afin 4 juga. Padahal kita cukup mengaminkan saja. Nah ketika kalimat fa innaka taqdi, maka pilihannya tadi jauh ulun 3, berdiam atau membaca bayi imam atau mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Pilihannya 3. Hendak kadang-kali berdiam. Oh, tapi repot. Kemudian dianjurkan membaca sesudah ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Artinya membaca salawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah. Jadi ulun ulangi, kunut itu rumusnya yang pertama doa, yang kedua pujian, yang ketiga salawat kepada Rasulullah, yang keempat salawat kepada keluarga Rasulullah. Jikalau terkumpul 4 macam ini, maka ia sudah membaca doa kunut. Sekalipun dengan kunut yang pendek tadi, doa, pujian, salawat kepada Rasul dan kepada keluarga Rasulullah. Wassallallahu boleh aja, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallam. Kalau Allahumma shalli berarti wasallim. Anpirlah harus paham nih lah, kalau wassallallahu berarti ujungnya wassalam. Kalau wassallillahumma atau Allahumma shalli maka ujungnya wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, karena salli ujungnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, karena sallam. Itu rumus tuh. Amun sallallahu ala Muhammad, kada penyanyaringnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah penyaringnya penyalahnya pulang. Jadi kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi umpati bila shalla maka salam, bila sholli maka salim.
Tu rumus tu nah. Jadi kalau itu isinya pujian, kalau itu isinya doa maka aminkan. Kalau itu isinya pujian maka cukup diam atau kita mengikutinya. Sama halnya di dalam doa, kalau Allahumma inna nas'aluka, aminkan aja, amin. Jadi waktu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim itu kada perlu diaminkan. Sama tartibul Fatihah begitu juga. Ada kalau membaca tartibul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in. Ini jangan diaminkan dulu. Karena ini hanya membaca tawassul dulu. Tabi'in minal awliya wal ulama wa khususan ila ruqud bil ulum. Jangan diaminkan. Amin. Jangan apa yang diaminkan. Jadi kena kecuali kena pas ulun membaca biniyati annallah yataghashahum birrahma wal maghfirah, hanya amin. Wa biniyati annallah yarzuquna al-futuh wal munuh, hanya amin. Jadi sebelumnya itu jangan diaminkan dulu. Dan itu aturannya ya supaya jangan supan lah betata orang benahu. Bila pian duduk lawan orang yang benahu sarap supan kena. Tahu di nahu sarafnya amin berarti. Amin itu ada tempatnya karena isinya kabulkan doa kami ya Allah, itu kan makna amin. Namun membaca pujian itu bukan doa. Nah kemudian sujudlah sambil bertakbir wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ulun sampaikan kaifiat di dalam kunut tadi. Nah ini prakteknya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, turunkan dulu. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma a'tayt. Ada sebagian ulama yang mengatakan ketika kita mengucapkan waqini itu membalikan tangan. Waqini syarra ma qadait. Hanya fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walid. Itu sebahagian ulama. Jadi ada yang mensunnahkan ketika kalimat waqini itu membalikan tangannya karena itu doa tolak bala. Waqini syarra ma qadait. Tapi seandainya tidak pun juga tidak masalah. Nah, setelah selesai daripada qunut, maka turunkan tangan kita. Jangan besar wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah taqabbalallahu minkum. Asik. Kata asik bulik langsung habis sembahyang tadi. Karena habis taqabbalallahu minkum tadi kebiasaan habis doa. Jadi tidak perlu menyapu ke wajah. Jadi doa yang kita panjatkan di dalam salat itu tidak sunnah menyapu ke wajah. Tidak disunnahkan. Dimanapun andaknya tidak disunnahkan menyapu wajah. Jadi cukup ketika selesai qunut maka turunkan, maka turunlah seperti biasa. Allah. Jadi kada usah membawa tangan. Ini ada sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dibawanya tangan. Padahal ini kada usah lagi karena ini bukan makam doa. Rancak di ulun melihat ngene. Mode perasaan membawa apa kan? Padahal turunkan saja sama sebagaimana kita sujud seperti biasa, maka sujudlah. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya Nur salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.